Jangan takut terjatuh, karena yang tak pernah memanjatlah yang tak akan jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah melangkahlah yang tak akan gagal. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita bisa mengetahui jalan yang benar pada langkah selanjutnya. Kiasan tersebutlah yang selalu terpatri dalam diri saya untuk terus melangkah dan bertransformasi guna meningkatkan kecakapan yang ada dalam diri saya. Halo semuanya, perkenalkan, saya Fajar Muslimin, 17 tahun, dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Dari kecil, saya selalu dididik untuk berani dalam bertindak dan mengambil keputusan, karena hidup adalah pilihan. Hal tersebutlah yang mengantarkan saya untuk mumpuni di berbagai bidang dan juga meraih puluhan prestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dalam bidang akademik, sejak jenjang sekolah dasar, saya selalu menjadi bintang kelas dan memenangkan berbagai olimpiade di beberapa tingkatan. Kemudian di bidang literasi dan sastra, selain aktif menjadi ketua redaksi dalam penyusunan majalah sekolah, saya juga pernah meraih beberapa penghargaan pada bidang ini. Selanjutnya, pada bidang public speaking yang sudah saya tekuni dari kecil, berhasil mengantarkan saya meraih berbagai kejuaraan, mulai dari bercerita, podcast, pidato dengan beberapa bahasa, vlog, debat, dan masih banyak kejuaraan di bidang public speaking lainnya. Tidak hanya memenangkan berbagai kejuaraan, menjadi Master of Ceremony juga turut menjadi kebiasaan yang saya jalani, baik pada acara yang diselenggarakan oleh lingkup sekolah, lingkup pemerintahan, dan berbagai acara eksternal lainnya. Tidak ketinggalan, pada bidang sosial dan keagamaan, saya sering tergabung dalam berbagai kegiatan sosial, meliputi bakti sosial, santunan, hingga menjadi volunteer program pemuda sadar gizi Youth Nutritionative oleh Rise Foundation. Selain itu, tak jarang saya juga dipercayai untuk menjadi imam dan khotib saat dilangsungkannya sholat Jumat dan tarawih di beberapa masjid yang tersebar di regional Kabupaten Gresik. Baru-baru ini juga, saya berhasil menduduki juara 1 putra dalam ajang apresiasi Duta Generasi Berencana Kabupaten Gresik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama mengemban jabatan sebagai Duta Generasi Berencana, saya aktif melakukan sosialisasi tentang pencegahan 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta berbagai isu strategis seputar keremajaan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Today be a leader, tomorrow be a leader, and in the future be a leader. Because each of you is a leader. Hari ini, esok, dan di masa yang akan mendatang, jadilah pemimpin. Karena setiap dari kamu adalah pemimpin. Dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, saya merupakan Ketua Umum OSIS selama 2 periode dalam PRPM OSIS SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Pada merasi jabatan 2022 sampai dengan 2023 dan juga 2023 sampai dengan 2024. Semasa menjabat, saya berhasil memimpin teman-teman organisasi untuk menjalani berbagai program kerja, mulai dari safari Ramadan yang diisi dengan bersih masjid, santunan anak yatim dan juga piatu, serta sebar dai di berbagai desa yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian mengadakan turnamen futsal dan perlombaan akademik tingkat Jawa Timur, dan berbagai program kerja lainnya. Tidak hanya di dalam sekolah, saya juga aktif di beberapa organisasi luar sekolah. Mulai dari tingkat kecamatan, saya diamanahi sebagai Sekretaris Umum PCIPM Benjeng periode 2023 sampai dengan 2025. Pada tingkat kabupaten, saat ini saya tengah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik pada PDIPM Kabupaten Gresik. Selain itu, saya juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum Himpunan Musyawarah OSIS HIMO SMA Kabupaten Gresik periode 2023 sampai dengan 2024. Dan di tahun yang sama juga, saya berhasil menjadi perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam ajang Indonesia Student Leadership Camp yang diselenggarakan oleh Human Development Universitas Indonesia dan berhak menyandang gelar
sebagai 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Juga pada kesempatan yang sama pula, saya berkesempatan untuk masuk ke dalam jajaran pengurus Formosis Nasional, tepatnya pada divisi aksi kemasyarakatan. Dan masih banyak organisasi lainnya yang saya ikuti pada berbagai tingkatan. John Abbott pernah berkata bahwasanya kompetensi dan juga kemampuan seseorang dapat ditingkatkan melalui kebudayaan. Berstatus sebagai pelajar di Provinsi Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Gresik, membuat saya bangga akan keragaman budaya yang ada di dalamnya. Mulai dari bahasa, kuliner, pakaian adat, dan berbagai kebudayaan lainnya. Seperti yang sedang saya kenakan saat ini merupakan baju khas yang ada di Kabupaten Gresik. Sebagian orang menyebutnya dengan baju krosi, namun sebagian orang juga menyebutnya dengan baju pakem Cak Gresik. Cak merupakan pasangan dari Yu, dengan Cak Yu adalah panggilan akrab yang digunakan untuk golongan muda yang ada di Kabupaten Gresik. Dengan dominasi warna putih serta dilengkapi dengan tambahan aksesoris sebagai pelengkap, menunjukkan bahwa baju pakem Cak Gresik adalah identitas dari Kabupaten Gresik sebagai kota santri. Kebudayaan Kabupaten Gresik yang dapat dijumpai selanjutnya adalah ziarah wali. Berziarah kepada Wali Songo yang merupakan tokoh penyebar ajaran agama Islam di Nusantara masih sering dijumpai untuk masyarakat Jawa Timur, terkhusus Kabupaten Gresik. Selain itu, Kabupaten Gresik juga masih menjadi destinasi utama bagi seluruh peziarah Wali Songo, baik peziarah dalam kota maupun peziarah luar kota. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Gresik ditempati oleh makam Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Adapun tujuan ziarah dilakukan adalah untuk mengirimkan doa kepada para wali songo. Bentuk konkret kecintaan terhadap budaya telah saya realisasikan dengan menginisiasi gerakan Sikemah, yakni Support Industri Kecil Menengah, merupakan gerakan bangga berbudaya yang menjadikan pemuda sebagai subjek promotor kebudayaan dan produk UMKM dengan memanfaatkan platform media sosial. Sehingga dengan tersebut berhasil mengantarkan saya menempati juara pertama dalam lomba videografi startup tingkat Jawa Timur. Dengan kayanya Provinsi Jawa Timur, terkhusus Kabupaten Gresik akan kebudayaan, sudah tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak melestarikannya. Leka saiki kapan maneh, leka awak dewe sopo maneh. Selain bangga berbudaya, rasa bangga yang saya miliki juga turut terpanjatkan terhadap alma mater tercinta, yakni SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Salah satu sekolah swasta unggulan di Kabupaten Gresik yang menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga di setiap harinya seluruh siswa-siswi selalu dibekali dengan kegiatan pembinaan karakter yang berpedoman pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, seperti budaya 5S, sholat duha berjamaah, dan kultum secara rutin. Sebagai penyelenggara sekolah penggerak dan double track mandiri, SMA Muhammadiyah 8 Gresik senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya, baik dari sarana dan prasarana hingga berbagai kegiatan yang mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang berprestasi di berbagai bidang, mulai dari tingkat kabupaten hingga internasional. Setiap proses yang tengah berjalan selalu mengharuskan kita bertemu dengan resiko. Gagal dan juga berhasil adalah dua jawaban dari setiap proses yang sedang kita jalani. Namun tugas kita bukanlah tentang keduanya, melainkan tentang bagaimana kita mengambil pelajaran dari setiap proses yang tengah kita jalani. Hal tersebutlah yang bisa mengantarkan saya untuk berada di titik ini. Karena pada dasarnya tidaklah ada suatu proses yang berjalan tanpa adanya tantangan. Hadapi setiap tantangan yang ada dan belajarlah dari setiap pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan. Sebagaimana Tan Malaka pernah berkata, terbentur, terbentur, dan terbentuk. Sehingga dengan tersebut saya Fajar Izul Muslimin dengan bangga menyatakan siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putra Jawa Pos SMA Awards tahun 2024.